bisa dibawa. Felix juga mau bawa HP. Felix, Cika, ayo kita mau berangkat. Iya, Pak. Iya. Sudah siap, Pak. Ayo kita berangkat. Ayo. Let's go. Wah, bagus sekali pantainya. Iya, ternyata boy benar. Wow. Iya, banyak pantainya. Iya, indah. Betul kan kata Papa? Iya, Pak, betul. Halo anak-anak. Wah, senang sekali kita bisa jumpa lagi di dalam serial Keluarga Asik. Nah, kalian penasaran kan? Kira-kira gimana ya Felix dan Cika serta keluarganya sudah tinggal di desa? Kalian kepingin tahu apa yang mereka lakukan di sana? Yuk, kita saksikan serial ini yang kedua ya. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya. Kalian bisa ikut nyanyi ya. Kalian bisa melihat teks yang ada di layar televisi kalian. Oke? Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Nah, kalian tahu kan lagu ini? Ya, siapa yang sudah bisa? Wah, ternyata ada juga yang belum bisa. Oke, kita nyanyikan sama-sama sekali lagi yuk. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Nah, sekarang kalian duduk yang manis ya. Mari kita saksikan bersama-sama serial Keluarga Asik selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Wah, di Jakarta rumahku ndak seluas ini. Halamannya di sini besar-besar, ada pohonnya. Di Jakarta sih ndak ada yang seperti ini. Tapi di sini ya udaranya segar. Ya, moga-moga anak-anak cocok di sini ya.
Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya Bara. Pak Oh. siapa? Saya Pak Yohanes, Pak. Kelihatannya Bapak baru pertama kali ya di desa ini, Pak. Iya, saya juga baru lihat Bapak ini sekarang di sini. Iya, saya juga lagi lihat Bapak. Oh iya. Iya, betul, Pak. Iya, Bapak berasal dari mana kalau saya boleh tahu, Pak? dari Jakarta, Pak. Jakarta. Iya. Saya juga dari Jakarta, Pak. Iya, sama dong, Pak. Saya dari Sunter, Pak. Bapak dari mana? Dari Bandengan, Pak. Oh. Tapi yang bukan ikan bandeng itu loh, Pak. Oh, iya. Baik. Bapak di sini sedang bertugas atau sedang libur atau bagaimana, Pak? Saya dapat tugas dari kantor, Pak, untuk jadi kepala cabang pusat pengelolaan air di sini. Oh, oke, baik, Pak. Kalau Bapak, Saya ditugaskan dari Jakarta untuk melayani di sini, Pak. Bapak lihat di ujung jalan sana ada gereja. Saya melayani di sana. oh, Bapak melayani sebagai apa, Pak, di sana? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, Pak. Saya seorang penginjil. Oh, wah, rencananya kita juga mau ibadah, Pak, di sini. Oh, boleh, Pak. Kalau Bapak belum ada tempat ibadah yang tetap, hari Minggu besok silakan. Boleh beribadah bersama-sama dengan kami di gereja di ujung jalan itu. Tapi sebelum itu, saya kenalin dulu ya, Pak, dengan istri dan anak saya. Boleh, Pak. Silakan. Saya juga boleh mau berkenalan. Saya panggil dulu ya mereka. Ya. Mama, Cika, Feli. Ya, Ah, Pak, sebentar. Tunggu, Pak. Siapa ini, Pak? Ada apa panggil-panggil? Ini ada Pak Bara. Salam kenal, Ibu Yohanes. Oh, Saya penginjil Bara. Kebetulan sore ini sedang berjalan-jalan di sini. Lalu lihat Pak Yohanes tadi. Iya, tadi kita baru kenalan itu, Mas. oh iya. Itu Bapak yang di gereja di depan sana itu ya, yang di Ya. ujung jalan. betul. Iya, betul, Ma. Di ujung Betul. sana. Tadi saya dengar Pak Yohanes dari Jakarta ya. Iya. Ya, Betul. saya juga dari Jakarta. Saya ditempatkan melayani di sini untuk beberapa bulan ini. Itu Nah. anak-anaknya ya Pak ya, masih kecil-kecil ya Pak ya? Iya, itu Cika, itu Felix. Oh. Cika, Felix, beri salam. Hai Om, saya Felix. Aku Cika, Om. Lucu ya. Pak, Bu, Ya. anak-anak bisa dibawa juga besok hari Minggu untuk ikut kebaktian sekolah Minggu. Oh, iya, Pak. Nanti Kami memang berencana mau beribadah di sana besok. Oh, Betul, baik, Pak. baik, bagus. Nanti bisa berkenalan juga dengan anak-anak lain dari desa ini yang juga bersekolah minggu di sana. Oh, iya, Pak. Iya. Iya. Begitu ya, Pak. Iya, Pak. Bu, saya Iya. mau melanjutkan lagi, mau berkeliling sambil mengunjungi beberapa orang jemaat. Iya, Tidak silakan, makan Pak. pisang goreng dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan boleh juga Bapak mampir ke pastori. Ya, kalau ada apa-apa bisa bertanya kepada kami, bisa menghubungi saya. Nanti kapan-kapan juga saya akan kunjungi Bapak dan Ibu lagi di tempat ini. Oh iya, terima kasih ya Pak atas kunjungannya. Sama-sama, Pak Yohanes, Ibu Yohanes, Iya, Pak. Felix, Cika. Dadah, Om. Bye-bye, Om. Dadah. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Bapak. Cik, Ya, sudah 3 hari di sini. Gimana menurutmu? Sepi, Kak. Cika nggak suka. Gak betah. Cika kangen sama teman-teman Cika. Sama, Cik. Kakak juga bosan di sini. Kan mau tempat jual mainan aja nggak ada. Cuma ada warung di ujung jalan itu, jelek lagi warungnya. Nggak ada cake, adanya gorengan. Nggak keren, sama sekali nggak keren. Tapi kita kan besok mau ke sekolah minggu. Semoga Cika
dapat teman-teman baru yang baik ya. Jangan harap, Cik. Jangan harap banyak. Anak di sini kan mudik semua. Beda level sama kita. Apaan mainannya cuma dakon, lereng, bekel, lari, lompat sana, lompat sini. Mana mereka tahu main games kayak kita, mana mereka tahu iPad. HP aja nggak punya. Loh, Felix, Cika, belum tidur ya nak? Belum, Mah. Cika nggak suka tidur di sini. Iya, Kenapa? Panas. iya, nggak seru. Bosan di sini, bosan. Mah, Cika mau balik aja ya ke Jakarta. Felix juga. Felix bosan di sini, Mak. Bosan. Loh, kalau panas, tidak ada AC, ini udaranya udah dingin loh nak. Lalu besok kan kalian bakal punya teman baru. Ikut sekolah minggu, ada teman-teman baru kan? Ayo semuanya tidur dulu ya, besok kan mau ibadah. Kalau kalian nggak tidur sekarang, besok waktu dengar firman Tuhan, kalian pasti mengantuk. Ayo, tidur ya. Iya, Mak. Cika juga ya. Yang nurut ya, nak. Iya, Mah. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Halo, namaku Thomas. Kamu pasti Felix ya? Kata Pak Pendeta, hari ini ada teman baru. Pasti kamu. Asik. Halo. Apa sih? Lagi seru ya? Main apa itu? Kamu mau tahu aja. Lihat dong. Ya udah kalau nggak mau. Kita waktunya masuk. Sekolah minggu hampir mulai. Masuk yuk. Ya udah. Oke. Udah. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita kedatangan 2 teman baru. Ayo kita dengar mereka memperkenalkan diri ya. Iya, namaku Felix. Ini adikku Cika. Halo, aku Cika. Iya, kami asalnya dari Jakarta, ibu kota tercinta. Kami suka Jakarta, lebih suka daripada di sini. Di sana ada Dufan, Ancol, banyak mall. Kalau liburan, kami pergi ke Puncak, kami pergi ke Bali. Hobiku Ya, main basket, Felix. badminton, PlayStation, PUBG, Felix. masa. Stop dulu. Nah, Ya. stop dulu ya. Sekarang kalian boleh kembali duduk. Kita mau mulai acara sekolah minggu kita. Ya, Wah, sombong kali anak Jakarta itu. Nggak apa-apa. Nanti siang kita ke rumahnya yuk. Ke rumahnya, kamu mau ajak dia main kelereng? Yang benar saja kamu, Tom. Dia itu ya mainannya panci apalah itu. Oh, panci. Mamanya Thomas pintar main pakai panci. Aduh, bukan panci alat masak. Ini mainan games yang lagi ngehits. Oh, Kamu tahu nggak? PUBG. Kamu tahu nggak PUBG itu apa? PUBG? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu juga ternyata. Aduh, kita ini sama ya. Dasar kita anak desa. Ya sudah, mau ikut nggak? Terserah kau lah. Oke, kita berangkat sekarang yuk. Ayo. Cik, Ya, kamu lihat handphone aku enggak? enggak. Kakak lupa kali. Coba ingat-ingat. Tadi kan aku ke sekolah minggu. Iya, tadi kakak bawa di sekolah minggu.
Pasti dia yang mencuri. Ya siapa, Tidak Kak? heran, dari tadi pagi dia ngincar handphoneku terus. Hah? Siapa? Felix. 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 Lah, Kebetulan kalian di sini. Aku mau bikin perhitungan sama kalian. Hah? maksudnya Kita habis kerjakan PR matematika. Sekarang mau hitung-hitungan lagi. Bukan itu maksudku. HP-ku hilang. HP, Pasti kamu yang ambil. HP apa? Tadi pagi waktu kita sekolah minggu, kan kamu ngincar-ngincar HP-ku terus. Kamu yang ngeliat-liat, pasti kamu yang ambil. Pas aku pulang, sudah nggak ada itu HP. Ayo kembalikan HP-ku. Hei, mulut kau itu ya penuh dengan fitnah. Thomas, kita pulang aja. Ayo, kita pulang. Tapi, Cepat, pulang saja. tapi, Nanti aku laporkan kalian ke Bapak Penginjil. Thomas, aku tidak sudi melihat kau dipermainkan seperti itu. Tidak usah kau pikir lagi, dia punya omongan. aku cuma kepikiran HP-nya hilang di mana tadi. Emang HP-nya seperti apa sih? HP-nya keren. Ada gambar Spiderman-nya. Spiderman. Spiderman? Iya. Oh. Thomas, lihat itu HP Bondan. Ada gambar Spiderman-nya. Itu. Iya. Dan, stop. Dan. Lapo kon celak kalau aku? Wah, keren handphonenya. Oh iya dong, Ini seri terbaru ya? betul paling baru nih. Boleh lihat nggak? Nih, Wah, Thomas. Keren handphonenya. Wah, handphone keren ini. oh iya dong, Wah, bagus sekali. pasti, Keren. Ada Spiderman-nya. betul. Thomas, lihat Spiderman-nya keren sekali. itu Ya. HP-nya ada gambar Spiderman-nya. Iya, Spiderman-nya Ini mungkin bukan HP kamu ini mungkin. Apa? Pasti dia Ini mencuri. Mungkin HP-nya teman orang Jakarta itu. Apa? Kamu bilang saya mencuri? Hah? Gor, Gor, tangkap Gor. Balikin HP-ku. Baik kamu. Nah, anak-anak, kita sudah saksikan ya keseruan cerita ini. Kita akan lanjutkan cerita ini, tapi sebelumnya Ibu akan ajak kalian nyanyi ya. Kita nyanyikan sebuah lagu Domba Kecil. Kalian sudah bisa ya? Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Nah, sekarang kalian duduk yang manis. Kita akan saksikan kelanjutan ceritanya bersama-sama yuk. Thomas, maafkan aku ya. Aku nggak enak banget gara-gara aku kamu jadi bebek telur, bebek belur, babak belur begini. Makasih ya, aku
udah nuduh kamu udah kembaliin HP-ku. Aku salah. Nggak apa-apa. Aku loh dulu juga pernah berbuat salah. Salahnya besar sekali. Tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan masih mau maafin aku. Sekarang aku mau kok maafkan kamu. Thomas, Ya, Bapak dengar kalau uang persembahan sekolah minggu itu hilang. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah Thomas tahu cerita itu? Tahu kalau uang persembahan sekolah minggu hilang? Enggak Tahu. tahu. Nah, sekarang uang persembahan sekolah minggunya hilang, Thomas. Oh iya? Iya. Sekarang Bapak mau tanya, apakah mungkin Thomas tahu siapa yang kira-kira mengambil uang persembahan sekolah minggu itu? Mungkin Bondan mungkin. Bondan? Iya. Kamu yakin Bondan? Atau Tigor ya? Nah, Bondan atau Tigor? Bapak tahu sih siapa yang ngambil. Karena ada saksi yang menyaksikan. Dan lebih dari satu orang sudah cerita sama Bapak. Mereka lihat, tapi mereka tidak berani untuk menegur langsung pelakunya. Mereka cerita kepada Bapak, lalu minta Bapak yang bicara. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, coba Thomas kasih tahu Bapak, siapa yang ambil? Gawat, ketahuan. Bisa marah. Nanti guru bisa marah semua. Nanti Thomas nggak boleh sekolah minggu. Nanti orang tua Thomas bisa marah ini. Nanti Thomas, kamu pikir apa? Kenapa kamu kayak panik-panik begitu? Thomas tahu siapa yang ambil persembahan itu. Bapak tahu loh. Tigor mungkin. Yakin? Kamu yakin Tigor yang ambil? Ayo, Bapak sudah tahu. Coba kamu cerita saja. Oh. Iya. Thomas yang ambil. Thomas yang ambil uang persembahannya. Tapi dikit aja. Dikit aja. Iya, oke? cuma sedikit aja kok. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Kamu ambil itu untuk apa? Untuk beli es krim. Beli es krim. Oke. Tadi Thomas bilang ambil uang persembahannya cuma sedikit saja ya? Iya, cuma sedikit aja. Satu es krim aja kok. Nah, Thomas pernah dengar cerita Adam dan Hawa? Benar. Nah, sekarang Bapak tanya. Adam dan Hawa dihukum sama Tuhan ya? Iya kan? Iya. Dihukum sama Tuhan karena apa? Karena makan. Makan apa? Makan buah Buah. pengetahuan baik dan buruk ya? Kan cuma makan. Terus Bapak tanya, kira-kira mereka makannya banyak atau sedikit ya? Sedikit kayaknya. Sedikit kayaknya ya. Iya. Nah, Thomas, tidak peduli yang kamu lakukan itu sedikit atau banyak. Itu bukan masalah sedikit atau banyak. Tapi dilakukan kepada siapa? Nah, sekarang Bapak tanya. Kamu tahu uang persembahan itu punya siapa? Punya. Iya, guru sekolah minggu. Ya, oke. Guru sekolah minggu kumpulkan uang persembahan itu. Terus, uang persembahan itu dipakai untuk apa? Gereja mungkin. Gereja. Iya. Oke. Terus, kalau begitu, uang persembahan yang dipakai sama gereja itu punyanya siapa? Ya punya gereja. Punya gereja. Iya. Sekarang Bapak tanya, gereja pemiliknya itu siapa? Thomas nggak tahu siapa yang punya. Thomas nggak tahu siapa yang punya. Nggak punya. Bapak siapa nggak tahu. Nah, Bapak kasih tahu ya. Alkitab kasih tahu kita, Tuhan Yesus yang mendirikan gereja. Hah, masa sih? Ya, dia pemimpin gereja. Jadi gereja itu miliknya Tuhan Yesus. Dan di dalam gereja memang ada guru sekolah minggu.
Guru sekolah minggu mengajar lalu ada uang persembahan. Uang persembahan dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja, untuk biaya-biaya di gereja. Jadi uang persembahan itu miliknya siapa? Milik gereja. Milik gereja. Gereja milik siapa tadi? Milik Siapa Milik. kepalanya gereja? Siapa pemimpinnya gereja? Tuhan. Jadi pemilik gereja itu Tuhan. Jadi bukan masalah kamu ambil uangnya sedikit atau ambil uangnya banyak. Itu masalahnya kamu lakukan kepada siapa? Kepada pemilik gereja. Seperti Adam dan Hawa. Dia cuma makan sedikit. Dia lakukan kepada siapa itu? Pada Tuhan kan? Sekarang Bapak tanya. Kalau begitu Thomas tahu tidak waktu Thomas ambil uang persembahan? Itu uang persembahannya siapa yang Thomas ambil? Uang persembahannya teman. Teman? Iya. Teman persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Berarti kalau Thomas ambil uangnya siapa? Uangnya Tuhan. Nah, kalau Adam dan Hawa dihukum, lalu kira-kira Thomas ambil bagaimana? Bagaimana? Thomas takut dihukum. Tuhan pasti marah ya. Nah, Thomas, Bapak cerita sedikit ya. Tuhan pasti marah sama Thomas. Ya. Bapak cerita sedikit ya. Di Alkitab Perjanjian Lama itu diceritakan. Orang Israel dulu juga berdosa. Juga pernah melawan Tuhan seperti Thomas juga. Tapi kalau mereka berbuat dosa, Tuhan kasih jalan keluar begini. Mereka disuruh bawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahannya itu biasanya dalam bentuk binatang. Dan binatangnya salah satunya misalnya domba. Dan domba itu apa yang harus mereka lakukan? Orang yang berbuat dosa itu harus taruh tangannya di atas domba. Yang tidak bersalah itu. Seperti dia menimpakan dosanya, kesalahannya kepada domba itu. Dipegang terus dengan pisau dia harus dengan tega dia bunuh, dia sembelih. Darahnya ditampung. Lalu kemudian darah itu dibawa untuk dipercikkan di atas mezbah untuk pengampunan dosanya. Thomas harus beli domba ya? Nah, zaman itu setiap 1 tahun sekali juga imam besar masuk ke ruang Maha Kudus yang ada tabut suci perjanjian Tuhan, yang ada isi 10 perintah itu. Setiap tahun 1 kali dia mengampuni dosa seluruh bangsa dengan bawa darah domba itu. Dan darah domba itu kemudian dipercikkan untuk pengampunan dosa. Tapi kemudian nanti di perjanjian baru, di Alkitab perjanjian baru, Tuhan Yesus turun jadi manusia. Dan satu saat Bapak Yohanes Pembaptis yang lihat Tuhan Yesus dari jauh bilang, lihat itu anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Betul itu Tuhan Yesus. Dia yang menjadi pengganti domba yang paling utama. Dia dombanya sebetulnya. Nanti dia akan mati menggantikan hukuman dosa Thomas, hukuman dosa Bapak, dan semua orang yang lain. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Seperti domba itu juga mencurahkan darahnya. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya ditanggungkan pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kebenarannya diberikan kepada semua orang. Itu jalan keluar dari Tuhan. Kalau tidak, Thomas tahu. Meskinya Bapak dan Thomas yang dihukum, mati, terpisah dari Tuhan. Dan akhirnya akan masuk neraka. Tapi Tuhan sayang. Makanya Tuhan kasih jalan keluar domba itu di Alkitab Perjanjian Lama. Di Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan kasih jalan keluarnya Tuhan Yesus jadi manusia untuk menggantikan Thomas dan Bapak yang berdosa. Nah, Thomas tahu? Thomas bersalah? Iya, Thomas tahu. Thomas tahu? Thomas harusnya dihukum? Iya. Dan hukuman sama Tuhan tuh bukan masalah cuma ambil sedikit. Cuma dosa sedikit. Hukumannya kekal.
terpisah selama-lamanya. Tapi ada Tuhan Yesus yang menggantikan jadi manusia. Mati buat Thomas, mati buat Bapa. Itu namanya penggantian. Itu namanya Thomas ditebus. Dan Tuhan sayang sama Thomas. Thomas digantikan hukumannya. Mau? Kalau Thomas digantikan hukumannya, artinya Thomas tidak dihukum lagi. Thomas diampuni. Mau? Tuhan masih mau mengasihi Thomas ya. Oh, Thomas kan sudah berbuat salah. Ya, justru Tuhan Yesus bilang, dia datang bukan mencari orang benar, dia datang mencari orang berdosa. Orang yang mau mengaku dosanya justru Tuhan ampuni. Dan Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia atas orang-orang berdosa, termasuk Bapa, termasuk Thomas yang sudah ambil uang persembahan. Karena begitu besar kasih itu, maka Tuhan kirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan sayang sama Thomas. Tuhan masih sayang ya. Masih. Tapi Thomas mau tidak Thomas mau. menerima Tuhan Yesus? Iya, Thomas mau menerima Tuhan Yesus. Oke. Kalau gitu, sekarang Bapak berdoa, Thomas ikuti ya. Iya. Kita berdoa ya. Yuk ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, Thomas berdosa. Thomas berdosa. Thomas sudah curi uang persembahan. Thomas sudah curi uang persembahan. Kami semua Kami semua juga orang berdosa. juga orang berdosa. Harus mati. Harus mati. Maka Tuhan sayang kami. Tuhan sayang kami. Tuhan kirim Tuhan Yesus jadi manusia. Mati di kayu salib. Gantikan hukuman yang harus kami tanggung. Mati. Bangkit kembali. Naik ke surga. Hari ini Tuhan, Thomas mau meninggalkan dosa. Percaya Tuhan Yesus. Ampuni Thomas. Berikan Thomas hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Thomas berdoa. Amin. Thomas, ada kabar baik. Ya. Tuhan tidak marah lagi kepada kamu. Oh, Dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya. Sekarang Thomas dikasih hidup yang baru. Allah Roh Kudus tinggal dalam hati Thomas dan ingatkan Thomas untuk bisa terus cinta Tuhan, baca Alkitab, menjauhi dosa. Mau Thomas? Iya, Thomas mau. Thomas janji. Nah, sekarang sebagai tanda Thomas bertobat, Thomas harus kembalikan uang yang sudah dicuri. Mau? Iya, Thomas mau. Ya, Thomas nanti mau. kita atur sama Ibu Bendahara. Bapak akan cerita sama Ibu Bendahara. Thomas memang salah, tapi Thomas mengaku. Dan kita atur bagaimana Thomas kembalikan uangnya. Thomas jangan lakukan lagi ya. Iya. Tuhan mengasihi Thomas. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Terima kasih. Oke, Bapak juga tidak marah, ya. Tuhan berkati ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan masih mau maafkan aku. Jadi sekarang aku juga mau maafkan kamu. Iya, tapi aku tetap nyesel. Gak apa-apa. Kita tetap temenan kan? Iya, kita tetap temenan. Sejak kapan kita pernah musuhan? Bagaimana dengan aku? Aku dikemanain? Kamu di situ aja, gak apa-apa. Bagaimana kalau kita bertiga
bikin geng di desa ini. Tapi apa namanya ya? Bikin geng. Boleh juga tuh. Namanya harus keren. Iya, harus keren, harus keren. Begini saja. Karena kita bertiga bertemu gara-gara HP Spiderman, bagaimana kalau nama gengnya Geng Spiderman? Hah? Geng Spiderman. Bukan Spiderman. Ah, kalian ini. Gini aja, kan kita masih anak-anak. Kita kan bukan man. Kalau gitu bukan man. Kalau begitu namanya Spider Boys saja. Gimana? Setuju. Spider Boys. Ya, Spider Boys. Spider Boys. Ya. Spider Boys. Keren sekali. Keren sekali. Ya. 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 Spider Boys. Nah, kita sudah saksikan petualangan dari Felix dan Cika. Ternyata Felix dan Cika senang sekali tinggal di desa. Mereka sekarang punya teman baru. Ayo, siapa nama temannya? Ya, betul. Si Thomas dan juga siapa? Ya, Tigor. Mereka sekarang betah tinggal di desa. Karena mereka sudah punya teman-teman dan juga mereka nanti akan terus berpetualangan dan terus bermain bersama teman-teman mereka. Yuk, sebelum kita akhiri serial hari ini, jangan lupa ya, Ibu ingatkan kembali, Sabtu depan serial Keluarga Asik akan dimulai pukul 5 sore. Ya, kalian jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan menutup acara hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ya? Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita akan tutup acara ini di dalam doa. Kalian lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh belajar firman Tuhan melalui seri Keluarga Asik ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan melalui acara ini. Kiranya kami boleh tetap terus mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu ingatkan ya, besok hari Minggu kalian ikut sekolah minggu ya, di gereja ya. Oke, yuk sampai jumpa.
kamu. Kenapa kamu kok manggil-manggil aku? Kamu punya uang nggak? Uang? Uang. Money. Mana? Aku punya. Tapi kan punyaku. Nggak mau tahu. Mana uangnya? Sini. Apa kamu lihat-lihat? Kabur lagi. Mana Felix? Kalian? Ngapain kalian? Enggak, Bang. Berani sama saya? Enggak apa-apa, Bang. Kami cuma jalan-jalan kok. Hah? Thomas, begitu kabur.